ini sudah menunjukkan bahwa zikir itu yang paling baik kita perbanyak, yang paling baik kita kekali adalah la ilaha illallah tadi. Qala Ibnu Abbas makna la ilaha illallah la nafi' wa la dharra wa la mu'izza wa la muzilla wa la mu'tiya wa la mani' illallah. La ilaha illallah itu apa artinya sehingga menjadikan dia zikir yang paling utama? Jangan lagi la ilaha illallah itu diartikan dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanya berislam. Orang hanya berislam kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Itu orang mu'allaf. Kalau kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Jangan jadi mu'allaf berumuran. Nah, apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan lagi itu artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'a wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan, wala mu'izza wala mudhilla, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan, wala mu'tiya wala mani'a, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah, illallah, kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan di mulut kita la ilaha illallah, di hati kita ini meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan, menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, itu yang dalam hati kita yang bermain waktu kita mengucap la ilaha illallah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi wa dzalika li asbabin thalath. Jangan kau tinggalkan zikir karena merasa tidak bisa hadir hati. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hati lupa kepada Allah, karena ada 3 sebab. Kenapa sebabnya kita disuruh berzikir walaupun hati lupa, walaupun hati ingat dunia, tapi mulut jangan putus berzikir? Pertama sebabnya, inna fi dzikril lisani iqbalan 'ala Allah bi ba'di jawarihi wa bin kita'il lisan anhu ghaflatun wa iradun anhu bil kulliyah. Kalau kita berzikir lisan, hati kada, berarti ada di anggota tubuh kita ini satu yang menyebut Allah, yaitu lisan. Kalaunya perai, maka seluruh tubuh kita kada ada yang menyebut Allah. Jadi biarpun hati kita lupa, lalai, tetap mulut kita zikir, supaya ada bagian tubuh ini yang ingat kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, inna fi dzikril lisan tazyin jarihatin min jawarihi bila ibadah. Bahwa zikir lisan itu menghiasi anggota dari anggota-anggota tubuhnya dengan ibadah. Yang ketiga, ini yang dimaksud oleh pengarang tadi, inna fi dzikril lisan ta'arrudan li nafahatin rabbaniyah min sya'niha ayyakuna sababan liyaqadhatil summa hudurihi sababan liyaqadhatil qalbi summa hudurihi summa ghaibatihi amma siwallahi ta'ala. Bahwa kita berzikir lisan, ingat ke hati kada kah, pokoknya aku 1000 sehari. Yang pikiran tenang, gak pikiran kada kah, pokoknya aku zikir tu la ilaha illallah 1000 sehari. Nah, itu adalah merupakan mananai, nah, bahasa kitanya mananai, pemberian Tuhan, yang satu saat nanti
itu bisa membawa kepada zikir mulut, hati yaqazah. Hati yaqazah itu macam apa? Di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah. Itu sudah bangun ngarannya hati. La ilaha illallah, di hati mah iringi juga la ilaha. Nah, itu sudah bangun. Ini ada kemajuan daripada yang pertama, mulut la ilaha illallah, hati kemana-mana. Nah, bila sudah hati kita yaqazah, itu kita ada harapan dinaikkan oleh Allah kepada zikir mulut, tapi hati hadir. Nah, hati hadir itu macam apa? Mulut kita la ilaha illallah, tapi hati kayak tadi, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, kalau di mulut kita la ilaha illallah, hati bisa seperti itu ngarannya hudur, sudah masuknya. Nah, kalau sudah kita bisa hudur macam tadi, kita ada harapan naik lagi. Nah, mulut kita berzikir, tapi kita kadang merasakan kita yang berzikir. Ibarat di kiau orang, kita kadang menghirani lagi karena sedang asiknya dengan zikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir yang paling baik untuk kita perbanyak adalah la ilaha illallah tadi.